Aku ingin terus berbakti sama orang tuaku, tapi orang tuaku sudah wafat, orang tuaku sudah meninggal. Apakah masih ada kesempatan? Nabi jawab, nah, ada. As-salatu lahuma. As-salat di sini bukan artinya salat, tapi ad-du'a'u lahuma, mendoakan keduanya. Was-sadaqatu lahuma, dan kau bersedekah niatkan buat orang tuamu. Wasilaturrahim, dan kau bersilaturahmi kepada kawan-kawan daripada orang tuamu. Bakti tidak akan putus. Kita berbakti kepada orang tua kita, kepada guru kita, dan disitulah ketahuilah tempatnya kita mendapatkan ridha Allah. Kita selalu mengharapkan ridha Allah. Ridha Allah di atas segala-galanya kita harapkan. Di mana bisa aku dapati itu ridha Allah? Ketahuilah ridha Allah fi ridhal walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah ada kepada keridhaan kedua orang tua. Murkaan Allah wa suhtullah ada. Di mana Allah murka? Sewaktu orang tua kita murka. Lihatlah bagaimana kedudukan seorang yang mempunyai hak kepada kita, baik orang tua kita ataupun guru-guru kita. Jangan lupa mendoakannya, jangan lupa menziarahinya, jangan bosan-bosan bersedekah untuknya. Begitu senangnya di alam kubur, sewaktu orang tuanya mendapatkan satu kiriman. Ada satu hadis meriwayatkan, satu orang lagi-lagi di alam kuburnya diangkat derajatnya, tambah cahayanya, tambah membahagiakan alam kuburnya. Selalu kiriman datang kepadanya, maka dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, amalan apa yang aku lakukan sehingga aku mendapatkan ini semua? Maka malaikat menjawab, bukan dari amalanmu, tetapi bistighfari waladika laka, anakmu yang ada di dunia selalu mengirimkan kepadamu istighfar, Rabbighfirli waliwa. Doakan orang tua, sedekah untuk orang tua. Apa saja yang baik-baik kau kirimkan, niscaya mereka akan bahagia. Kalau mereka sudah bahagia, mereka tahu datangnya dari anaknya, maka orang tuanya akan ridho kepada kita. Disitulah kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Setelah acara haul ini, saya akan memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita yang masih hidup. Ambil kesempatan untuk mendapatkan ridhonya. Yang sudah wafat, jangan malas-malas untuk ziarah, untuk kirim yasin, kirim tahlil, kirim fatihah, kirim sedekah untuk orang tuamu. Niscaya kau akan hidup di dunia bahagia sebelum besok di akhirat. Hidupmu penuh keberkahan, hartamu akan penuh keberkahan, dan insya Allah besok akan dibalas oleh anak-anak kita. Sewaktu kita berbakti sama orang tua kita, insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Tapi ingat sebaliknya, kalau sampai kita tidak berbakti sama orang tua kita, anak-anak kita besok akan melakukan sebagaimana yang kita lakukan. Al-birru salaf, bakti itu adalah hutang
Hutang itu yang baik akan dibayar dengan yang baik, yang jelek akan dibalas dengan yang jelek. Birru aba'akum abirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Zaman sekarang zaman mengerikan. Ngeri. Banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Karena pendidikan agamanya kosong, tidak kenal Al-Quran, tidak mengenal hadis-hadis Rasul. Apa yang didapatinya? Sinetron yang ada di televisi, yang tidak lepas dari satu misi untuk merongrong anak-anak umat Islam dengan cerita-cerita yang dibawakannya, sehingga anak berani sama orang tuanya. Si penonton dari anak-anak kita akan menirunya, sehingga berani membantah kepada orang tuanya. Berapa kejadian kita dengar yang sangat-sangat menyedihkan hati. Anak orang Islam berani kepada orang tuanya, padahal Islam, Al-Quran, hadis-hadis Nabi sangat menjunjung orang tua. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sudah menjadi ketentuan Allah, jangan kau sembah kecuali kepada Allah, jangan menyekutukannya, jangan musyrik, jangan menyembah yang lainnya. Apa tauhid yang kuat ini? Dikatakan dalam Al-Quran, wa bil walidaini ihsan. Setelah ditanamkan tauhid, ketahuilah, berbuatlah baik kepada orang tuamu. Bukan taat. Yang ditegaskan dalam Al-Quran, berbuat baik sama orang tuamu. Kau bisa taat, kau jalankan perintahnya, tetapi kau kurang dalam menerimanya. Seakan-akan paksaan, diterima bukan dengan senang hati. Quran mengatakan tidak. Ihsan di atas daripada ketaatan itu, dijalankan perintahnya dengan gembira, dijalankan apa yang diperintahkan dengan senang, itu ihsan. Bahkan dalam ayat lain ditegaskan, kau menghadap orang tuamu, jangan sekali-kali kau membantah, jangan sekali-kali kau melawan. Bahkan Quran mengatakan, wala taqul lahuma uffik. Mengatakan saja tidak boleh. Sekalipun kau merasa lebih pandai daripadanya, sekalipun kau merasa lebih pintar daripadanya. Orang tuaku tidak mengerti, orang tuaku orang-orang yang ketinggalan zaman, orang ortodok, primitif, segala macam. Jangan. Orang tuaku di atas segalanya. Tolong wahai anak-anak, kebahagiaan akan didapati di dunia sebelum di akhirat. Jangan lagi besok di akhirat, di dunia kita akan bahagia. Berkat daripada orang tua. Aku seorang ulama, aku seorang dai, aku seorang konglomerat, aku punya jabatan, semuanya itu berkat doa orang tua. Tanamkan ini semua. Dan apa yang kita miliki, semuanya itu berkat doa orang tua. Kita suka ziarah ke makam wali, kita senang datang ke rumahnya Habib, ke rumahnya Kiai, pergi ke sana kemari agar doa kita dikabulkan. Itu baik, itu bagus. Tapi ingat, jangan lupakan orang tuamu. Orang tuamu doanya adalah bagaikan doanya seorang nabi kepada umatnya, akan dikabulkan. Doaul walid liwaladihi
Kadu'aun bi ummati. Doanya ayah kepada anaknya bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Tolong sadari akan hal ini. Inilah ajaran agama kita. Kebahagiaan akan kita dapati di dunia sebelum di akhirat. Jangan ada perhitungan dengan orang tua kita. Harta yang kita miliki, yakinilah bahwa itu bukan hartaku, tapi hartanya orang tua kita. Berapa saja kebutuhannya, berapa saja permintaannya, jangan sekali-kali kita tolak. Bahkan maaf, jangan mendahulukan istri lebih daripada orang tua. Jangan mendahulukan istri lebih daripada orang tua. Ngeri. Istri betul kita, kewajiban kita. Jangan kalau istri minta apa saja kita beri, giliran orang tua kita ada perhitungan. Kalau sampai mengutamakan istri lebih daripada orang tua, ketahuilah ancamannya bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Orang tua yang baik, mertua yang baik, justru dia akan mengatakan, berbaktilah kepada orang tuamu lebih daripada istrimu. Lihatlah satu sahabat Nabi. Dia itu orang soleh, dia itu orang baik, dia itu bakti sama ibunya. Tapi giliran dia setelah nikah, dia mengutamakan istrinya lebih daripada ibunya. Ibunya sakit hati. Ibunya sakit hati, anakku anak orang soleh, anakku bakti. Tapi giliran dia setelah menikah, justru dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Ya Allah, sakit hati ibunya. Berjalan ini waktu, tahu-tahu anak itu sakit keras, sehingga kelihatan tanda-tanda akan kematiannya. Para sahabat menjenguk. Sahabat Alqamah sakit, didatangi oleh sahabat, oleh Bilal dan lain-lainnya menjenguknya. Maka didapati bahwa ajalnya sebentar lagi akan meninggal, akan keluar nyawanya. Maka sahabat-sahabat itu mengatakan, kita talqini bersama saja, Alqamah sudah akan meninggal, tanda-tanda kematian sudah nampak. Maka diajarkan kepadanya, qul la ilaha illallah, sebutlah wahai Alqamah, la ilaha illallah. Tahu-tahu dia tidak dapat mengucapkannya. Alqamah orang soleh, Alqamah orang ahli ibadah, tidak bisa mengucapkan. Wahai Alqamah, sebutlah Allah, 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 sehingga itulah kata-kata akhir yang keluar dari mulutmu. Bukan 1000 bahasa. Ditalkini lagi, tidak bisa mengucapkannya. Kebingungan para sahabat, lari ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah ya Rasulullah. Nabi bertanya, kenapa? Apa yang terjadi? Alqamah dalam keadaan nazak. Alqamah akan meninggal. Aku talqini ya Rasulullah. Kita bersama-sama menalkininya, tapi mulutnya tidak dapat mengucapkannya. Dia orang baik, dia orang soleh, tapi tidak dapat mengucapkannya. Nabi langsung bertanya, apakah masih hidup ibunya? Adakah orang tuanya? Sahabat-sahabat mengatakan, ada ibunya.
Ibunya masih hidup. Kata Rasulullah, panggil ibunya. Panggil ibunya. Datanglah ibunya, Ummu Alqamah. Langsung Nabi mengatakan, wahai Ibu Alqamah, Alqamah dalam keadaan sakit keras, dan Alqamah akan meninggal dunia. Sudah dalam keadaan nazak, apakah kau rela kepadanya? Maka ibunya mengatakan, tidak ya Rasulullah. Wahai Ummu Alqamah, Alqamah akan meninggal dalam keadaan nazak. Apakah kau ridha kepadanya? Tidak ya Rasulullah. Lalu ibunya mengatakan, aku sakit hati. Ini anakku. Aku yang memelihara, aku yang menyusuinya. Anak ini anak soleh ya Rasulullah, anak bakti ya Rasulullah. Tetapi setelah dia nikah, dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Aku sakit hati ya Rasulullah. Aku tidak ridho. Rasulullah memohon, wahai Ibu Alqamah, maafkanlah Alqamah. Tidak ya Rasulullah. Ridholah dia sebentar lagi akan meninggal. Tidak ya Rasulullah. Ibunya tetap mempertahankan tidak meridhoinya. Maka Rasulullah katakan, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan oleh para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, nyalakan apinya. Ibunya melihat, untuk apa ya Rasulullah kau lakukan ini? Aku akan bakar anakmu. Aku akan bakar Alqamah daripada dia dibakar besok di akhirat. Api neraka jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Maka ibunya bingung. Anakku mau dibakar. Api semacam ini akan membakar anakku. Rasulullah katakan, iya, akan aku bakar Alqamah. Faktornya karena aku tidak ridho. Dia berpikir langsung mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah sudah, aku ridho kepada Alqamah. Aku maafkan Alqamah. Aku tidak akan menuntut kepada Alqamah. Aku ridho ya Rasulullah. Tidak lama kemudian, sahabat Bilal dengan sahabat lainnya lari dari rumah Alqamah, memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah sudah meninggal dan sudah mengucapkan kalimat syahadat. Bakti orang tua di atas segala-galanya. Ini problem yang sedang menimpa kita semua, karena kebudayaan Barat begitu mengerikan dan menakutkan masuk kepada kita. Momentum haul sebagai pelajaran besar untuk meningkatkan bakti kita kepada orang tua. Jangan batasi apa kebutuhannya. Lihatlah apa yang dikatakan seorang waliullah besar yang barusan saja kita baca Maulid Sintud Durar. Adalah penulisnya seorang waliullah, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau wali dan beliau kaya raya. Kota Sewun, tempat beliau berdomisili, terjadi musim paceklik, kekeringan, rakyat nggak bisa makan ini dan itu. Selama 3 bulan dijamin oleh beliau. 3 bulan lamanya dijamin mereka makan dan minum, kaya raya. Tapi beliau mengatakan, aku hidup di dunia tidak punya uang sama sekali, tidak punya harta sama sekali. Orang-orang bingung mendengarkan perkataan Habib Ali. Tidak punya uang, tidak punya harta, begini melimpahnya kekayaannya. Sewaktu ditanya, betulkah kau mengatakan semacam itu wahai Habib? Iya, aku tidak punya harta, aku tidak punya uang. Semua yang aku miliki adalah miliknya orang tuaku.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihatlah kekayaan yang melimpah ruah berkat baktinya sama orang tuanya. Berduyun-duyun untuk mengirim hadiah kepada beliau Habib Ali, sampai-sampai kalau sampai rumahnya sudah tutup, datang kafilah, datang kontainer, katakanlah bahasa sekarang, dengan membawa kiriman-kiriman yang datang dari luar. Untuk siapa? Untuk Habib Ali. Namun datang pada tengah malam, ditaruh di depan rumahnya di jalanan, hanya ditulis H110. Yang sekarang seringkali teman-teman kita menulisnya atau membuat stikernya, itu berasal dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Artinya ini milik beliau, ini buat beliau, ingin berkah beliau, datang itu rezeki dari segala penjuru. Satu orang datang ke rumahnya, melihat karpet begitu bagus, karpet indah, ada di rumah Habib Ali karena ada orang yang memberinya. Si miskin ini datang ke rumah Habib Ali, ingin barangkali dibantu, dikasih beberapa rial. Tahu-tahu dia melihat karpet bagus, dia pegang-pegang itu karpet, bagusnya, indahnya. Habib Ali melihat dia pegang-pegang itu, langsung mengatakan, kau suka, kau senang, ambillah ini karpet, ambil, buat kamu. Kebingungan si miskin ini, karpet semahal ini, sebagus ini buat aku. Diterima, diambil, dia bawa pulang. Sebelum sampai rumah dia berpikir, buat apa ini aku bawa pulang? Rumahku gubuk, rumahku gubuk, nggak pantas kasih karpet kayak gini. Sedangkan aku dengarkan dengan baik agar majlis kita insya Allah membawakan satu perubahan. Amin ya Allah. Biar kita bahagia di dunia sebelum di akhirat. Biar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan ridha Allah, sehingga hidup kita berkah. Amin. Anak-anak kita berkah. Amin. Harta kita berkah. Amin. Berkat bakti sama orang tua. Acara khol, acara bakti sama orang tua. Lihat Habib Ali, sewaktu si miskin itu datang diberi itu karpet, maka si miskin itu mengatakan pada dirinya, aku ini butuh uang, butuh uang. Buat apa karpet sebaik ini? Lebih baik aku bawa ke pasar, aku jual. Pergi dia ke pasar membawa karpet itu. Suatu sampai di pasar dia taruh, di sana ada saudagar, jangan dibagi dulu. Orang kaya, seorang kaya melihat itu karpet, bagus sekali itu karpet, indah sekali. Kok ada di kota kita semacam itu karpet? Dia datangi orang itu, kok akan jual karpetmu ini? Iya.
Berapa harganya? Si miskin kebingungan untuk ngasih harga, nggak tahu berapa nih harganya. Akhirnya diberitakan, aku akan beri sekian harga. Dia langsung terima kasih. Diterima uangnya, diberi ke karpetnya. Si saudagar ini, konglomerat ini melihat karpet semacam ini, dia katakan pantasnya ini karpet untuk Habib Ali Habsyi. Dia orang wali, dia yang alim, dia yang sebagai panutan kita, pantasnya untuk beliau. Tidak lama kemudian datang itu karpet ke rumah Habib Ali dalam waktu relatif singkat. Sudah disedekahkan, dapat pahala, kembali lagi itu harta. Inilah dalam kita bakti sama orang tua, insya Allah tambah kita bantu orang tua kita, tambah kita mendapatkan keberkahan harta itu. Amin. Amin ya Allah. Tolong pulang dari majelis ini yang merasa kurang berbakti sama orang tua kita, ambil kesempatan. Inilah didikan agama Allah, didikan Rasulullah. Selalu cium tangannya, setiap hari minta doanya. Betul baik kau minta doa kemana-mana, tapi orang tua utamakan lebih dari segalanya. Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir bin Umar bin Abu Bakar Al-Haddad, seorang wali Allah, seorang ahli kasyaf. Seringkali datang tamu kepadanya minta doa. Minta doa karena tahu doanya makbul Habib Hussein. Tetapi apa yang dilakukan Habib Hussein kalau ada tamu minta doa? Pertanyaannya satu, masihkah kau punya orang tua? Masih hidupkah ayahmu? Masih hidupkah ibumu? Kalau tamu itu mengatakan iya, masih hidup, pulang. Jangan minta doa sama aku, minta doa sama ibumu. Doanya bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Ini beliau. Orang datang jauh, ditolak dan disadarkan agar minta doa sama orang tuanya. Beliau sendiri hidup di Jombang. Pengikutnya masanya di Jawa Timur, sehingga kholnya di Jawa Timur. Tapi berpesan, bila aku meninggal, kuburkan aku di kaki ayahku di kota Tegal. Bila datang ke rumah kakaknya di Bogor, Al-Habib Alwi, rumahnya ada panggungnya, ada ambengnya. Dia tidak berani tidur di panggung itu atau di ambeng itu. Tidur di bawah. Sekalipun cuacanya dingin di kota Bogor, dia tidak tidur di bawah. Kenapa Habib? Kau tidur di bawah? Aku takut kakakku bangun tengah malam dan dia sholat tahajud, sedangkan aku berada di atasnya tidur maka aku tidur di bawah sini saja. Ini bakti. Tidak berani izin pulang. Dia punya istri, punya anak, mau izin pulang di Jombang, gak berani. Kecuali kakaknya sudah mengatakan, silakan kalau kau akan pulang. Fakatna, hilang ini semua dari kita. Ajaran Islam begitu indah, begitu baik. Lakukan ini semua, khususnya buat orang tua kita. Orang tua kita, didik anak kita biar ngerti kedudukan orang tua. Jangan sekedar pandai agar anak kita menjadi anak yang bakti, tapi kita tambah mendidik Al-Quran, mendidik hadis-hadis Nabi. Keadaan tidak mendukung, keadaan membahayakan, keadaan mengerikan, doktrin terus akan pelajaran agama Allah, sehingga anak berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan sadarlah kalau kita bakti sama orang tua kita, insya Allah anak kita akan berbakti kepada kita.
Tapi kalau kita tidak bakti sama orang tua kita, bisa-bisa anak kita akan durhaka kepada kita. Selagi kita hadir hall, ambil pelajaran dari acara hall dan ambil pelajaran daripada perjalanan sahibul hall. Dulu hidupnya berapa tahun, tapi lihat dikenang. Saya yakin, sekalipun saya belum membaca sejarahnya secara utuh, bahwa sahibul hall dibanding umur yang beliau hidup pada waktu di dunia, dibanding dengan acara hall yang sudah mencapai 118, jauh lebih banyak hallnya daripada umurnya. Betul? Betul? Lihat berapa yasin sudah masuk ke liang kuburnya, berapa peziarah yang mendoakannya. Kenapa semacam itu terus mengalir pahalanya? Dulu sewaktu hidupnya, hidupnya di dunia yang sekali itu kita dengarkan tadi sekelumit, selalu berdakwah, selalu berjuang, selalu menuntut ilmu, selalu berada dalam ridha Allah. Hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia, hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Bersihkan pemikiran kita, bersihkan pemikiran kita. Sisa umur kita wallahu a'lam tinggal berapa tahun. Yang jelas kematian pasti akan datang. Betul? Yakin? Pasti? Yang mudah meninggal banyak apa tidak? Apalagi yang pasti kematian datang. Gak usah takut mati. Takut atau tidak takut tetap pasti akan mati. Yang kita pikirkan adalah sesudah mati, kemana langkah kita? Kemana kehidupan kita di dunia? Itu yang menentukan besok di akhirat. Kita hidup di dunia dalam agama kita bukan seperti mereka orang-orang di luar agama kita. Mereka menjadikan dunia jannah, surga, sehingga dia begitu gigih untuk mencari kenikmatan dunia. Jannatul kafir. Tapi kalau buat orang mukmin, bagikan sijin, bagikan penjara, sijinul mukmin. Di dunia aku lagi-lagi sholat, di dunia aku lagi-lagi zikir, di dunia aku lagi-lagi menghadap kepada Allah, di dunia selalu diisi untuk ibadah kepada Allah. Aku ingin senang di dunia. Kesenanganmu bukan di dunia, kesenanganmu besok di akhirat. Kesenangan dunia temporer, kesenangan dunia sementara, kesenangan dunia hanya berapa waktu. Jangan jadikan hidup kita yang sementara ini hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sementara. Jadikan hidup di dunia yang sementara untuk mendapatkan kenikmatan yang sifatnya kekal abadi, abadan abidi, yaitu surga Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pikirkan kita, rumahku yang ada ini, yakini bahwa itu rumah kontrakan. Tidak akan lama lagi aku akan tinggalkan rumahku yang selama-lamanya besok di surga. Doktrin semacam itu. Kita hidup bukan untuk di dunia. Kita hanya lewat 50, 60, 70, 90, 100, 120. Toh pasti akan kita tinggalkan. Kuburan kita sudah menunggu kedatangan kita. Tidak lama lagi pasti akan kita masuk. Tolong pikirkan akan hal ini. Jangan sampai habis waktu kita hanya memikirkan politik,
hanya memikirkan ekonomi, hanya memikirkan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Pikirkanlah hal-hal yang pasti akan kita alami. Setiap orang akan mengalami, yaitu masuk ke liang kubur. Kira-kira aku meninggal husnul khotimah atau tidak? Kira-kira nanti di kuburan aku senang atau tidak? Kuburan kita imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin. Ya. Beritanya datang dari Nabi Muhammad yang tidak mengenal kata-kata dusta, tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah. Itulah pembicaraan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa kuburan kita kalau tidak berubah menjadi salah satu taman sorga indah, senang, hidup di kuburan jauh lebih senang daripada hidup di dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Atau salah satu lubang dari lubang neraka. Adab kubur, siksa kubur. Sadari, pasti kita akan masuk. Dalam keadaan apa? Terserah apa yang kita lakukan suatu di dunia. Yang kita hadiri kholnya, itulah orang yang sukses. Para wali-wali itulah orang yang sukses. Menjadikan dunia untuk persiapan. Tidak cukup semacam itu, mereka meninggal para wali Allah. Contohnya sahibul hal sudah meninggal, amal solehnya sudah dilakukannya, tapi pandai-pandai mereka bagaimana caranya. Aku boleh meninggal, tapi amal solehku tidak meninggal. Yamut walam tamut hasanatu, meninggal orangnya, kebaikannya tidak meninggal, masjid ditinggalkannya. Setiap orang sholat di masjid yang telah didirikannya, dia terus mengalir pahalanya. Setiap orang baca Quran, setiap orang zikir, setiap orang berbuat amal soleh, dia terus mengalir pahalanya di alam kuburnya. Meninggal orangnya, kebaikannya tidak meninggal. Ini orang yang pandai. Al-Kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai menurut definisi Nabi Muhammad, mempunyai akal yang paling sehat, mengoreksi dirinya, duduk seorang diri. Aku muslim, aku umatnya Nabi Muhammad. Kira-kira aku meninggal dalam keadaan Islam atau tidak? Kira-kira aku besok dikumpulkan dengan umat Nabi Muhammad, bisa bertemu Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad atau tidak? Koreksi dirinya. Sholatku kok kurang beres, zikirku, Quranku, sedekahku, bangun malamku masih kurang, dosaku banyak, maksiatku banyak. Bagaimana kalau seandainya aku meninggal? Akankah aku meninggal dalam keadaan husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Tanyakan, tangisi, ngadu kepada Allah, istighfar, tobat, dan tekad bulan akan berubah menjadi orang yang baik. Amin. Amin. Ini orang yang pandai. Wa amila lima ba'dal maut, dan sisa umurnya untuk persiapan hari esok. Hari esok, jangan sampai hidup di dunia untuk dunia. Ya Allah, itu semua sementara. Carilah agar kita besok meninggal dan kita tetap dalam keadaan iman Islam. Amin ya Allah. Meninggal dan dapat bertemu dengan Habibuna Muhammad. Amin ya Allah. Contoh sudah diberikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, sebuah doa di mana doa itu bukan doanya Nabi Muhammad, bukan doanya seseorang,
yang sudah diberi oleh Allah kenikmatan, dia menjadi orang yang kedudukannya sangat tinggi, menjadi raja. Nasabnya sangat mulia, ayahnya adalah nabi. Diberi lagi kenikmatan apa dunia? Harta melimpah ruah. Diberi lagi dari kenikmatan dunia, full kenikmatan. Mukanya sangat ganteng, perempuan tergila-gila. Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf, Nabi Yusuf. Nasabnya mulia, ayahnya nabi. Ditambah lagi jadi raja, kaya raya, perempuan tergila-gila sampai potong jari-jarinya. Mau kenikmatan lagi apa Nabi Allah Yusuf minta kepada Allah? Tahu-tahu berdoa, minta kepada Allah. Sudah diberi ini semua, masih minta doa. Iya, Nabi Allah Yusuf sadar ini semua temporer, ini semua sementara, ini hanya suatu di dunia. Aku akan meninggal. Minta kepada Allah, yang terpenting ya Allah, di atas segala itu ya Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Yang penting husnul khotimah ya Allah. Yang penting aku meninggal dalam keadaan iman Islam. Yang penting besok aku dikumpulkan dengan hamba-hambamu yang soleh, yang akan berbondong-bondong masuk surga, dan di situ ada aku ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan cari kecuali dunia, kecuali dua-dua ini. Yang dua ini carilah. Meninggal husnul khotimah, dan besok dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Jangan hadir majlis kecuali majlisnya orang-orang soleh. Jangan berada dalam satu kegiatan kecuali kegiatan yang pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Jangan kau banting tulangmu kecuali berada dalam kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Sibukkan dalam kehidupanmu, selalu didoktrin untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Habiskan umur kita untuk itu, niscaya kita akan bahagia selama-lamanya. Dunia lewat, dunia sebentar, dunia tidak lama lagi. Bayangkan terus mereka yang dulu hidup bersama kita, sekarang sudah berapa lama di alam kubur. Almarhum yang kita kholi sekarang ini sudah 118 tahun lamanya berada di alam kuburnya. Kalau seperti beliau sudah sukses, sudah selamat, bahkan terus mengalir pahalanya. Ya Allah, bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita? Sekarang saya hidup, mungkin tidak lama lagi saya akan meninggal. Pikirkan itu terus. Perjalanan sangat jauh, perjalanan sangat mengerikan. Alam kubur entah berapa tahun kita berada di sana. Belum lagi di mahsyar, sewaktu dibangkitkan semua manusia, sewaktu Allah murka, marah, bukan lagi sama orang kafir, sekalipun orang yang mengaku dirinya muslim, tapi maksiatnya begitu banyak. Allah murka, marah. Aku ciptakan hanya untuk beribadah. Aku beri kenikmatan-kenikmatan yang mana tidak dapat dihitung kenikmatannya, tapi ternyata banyak melupakan aku, banyak tidak sadar, banyak menerjang laranganku. Allah murka. Sampai-sampai orang kafir mengatakan, ya Allah, bila kau akan lemparkan kami ke neraka, lemparkanlah. Yang penting keluarkan kami dari tempat ini. Ingat, kita akan berada di tempat itu. Ngeri. Siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan menolong kita? Pergi ke ayah kita lari dari kita.
istri lari dari suami, anak lari dari ayah, ayah lari dari anak. Semua ketakutan menghadap kepada Allah. Siapa yang akan bantu? Bahkan orang-orang wali pun lari, nabi-nabi pun lari. Semuanya ketakutan menghadap kepada Allah. Satu manusia, hanya satu manusia yang akan menghadap kepada Allah. Sujud, minta umatku ya Allah. Siapa dia yang perhatian kepada umatnya? Yaitu Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad yang akan perhatian dengan kita. Dosa kita numpuk, maksiat banyak, larangan Allah sering kita terjang. Ya Allah, entah berapa jumlah dosa kita. Di situ Rasulullah sujud, di situ Rasulullah minta. Allah mendengar permintaan kekasihnya Nabi Muhammad, sehingga Allah katakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, santuta, minta apa saja aku akan beri. Isyafa', berikan syafaat kepada umatmu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan sampai putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai menyakiti Nabi Muhammad. Jangan sampai berbuat sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Maksiat yang kita lakukan, Habib Ali mengatakan, itulah penyebab dari putusnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad, kau punya ilmu, apa pesan Nabi Muhammad? Sebarkan ilmumu. Kau bisa ceramah, jadikan kau penerus perjuangan Nabi Muhammad. Kau punya harta, jadikan hartamu kau bagikan sebagaimana pesan Nabi Muhammad. Kau punya kedudukan, kau punya apa saja, jadikan untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Niscaya besok insya Allah akan disenangkan oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masalah sangat serius, perjalanan sangat jauh. Sayyidina Ali mengatakan, min qillati zad wa bu'di tariq. Tengah malam tahajud menangis dan mengatakan, ya Allah, jauhnya perjalanan besok di akhirat dan bekalku sangat sedikit. Ini Sayyidina Ali, menantu Rasulullah, bahkan dipersaudarakan dengan Rasulullah, yang dikatakan Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku kota ilmu, Ali pintunya. Kedudukannya sangat mulia, masih mengatakan semacam itu. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita? Selagi kita masih ada waktu, selagi kita masih punya umur, ayo banting setir, ayo berubah, ayo tekad bulat, ingin menjadi hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah yang betul-betul menjalankan perintah Allah. Amin ya Allah. Menjadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang betul-betul mengikuti jejak Nabi Muhammad. Di hati kita hanya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Usahakan semacam ini, selamatkan diri kita, jangan sampai terbawa oleh arus, jangan sampai ikut sana sini. Yang penting diriku, istriku, anak-anakku. Yang lain kita ajak kalau mereka mau. Tidak mau ikuti ajakan kita, tugas kita hanya mengajak. Tapi aku harus menjadi orang yang baik, aku harus menjadi orang yang soleh. Aku harus mempersiapkan sewaktu kita di dunia untuk persiapan besok di akhirat. Di akhirat yang akan kita alami, dunia penuh berita, tapi beritanya berita dunia, tidak ada berita akhirat. Mana yang menyadarkan kita, mana yang menjadikan kita mau berbuat amal-amal yang diridhoi oleh Allah?
semuanya sibuk dengan dunia, sehingga lupa akan kematian, lupa akan alam kubur, lupa akan mahsyar, lupa akan melewati sirat, jembatan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, pasti akan kita alami, pasti akan kita lewati. Di bawahnya api neraka. Selamatkah kita atau tidak? Cepatkah kita atau tidak? Lambat, mungkin tidak bisa jalan, naudzubillah. Padahal itu pasti akan kita alami. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satu orang pun di antara kalian, tidak manusia biasa, tidak manusia punya kedudukan, dia tidak orang kafir ataupun muslim, orang soleh, wali, nabi, rasul, semuanya kata Allah akan melewati jembatan di atas api neraka. Jangan tidur nyenyak, jangan tidur nyenyak. Pikirkan ini ayat, bagaimana aku bisa melewatinya dalam keadaan selamat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Habibuna Muhammad menunggu kedatangan umatnya di sirat. Dari pedulinya kepada kita, jangan sampai ada yang jatuh. Sewaktu kita kehausan, Nabi menunggu sewaktu berada di haud air telaga untuk memberikan air itu. Siapa yang meminumnya tidak akan kehausan. Sewaktu di sidang depan Allah, Nabi menunggu kedatangan umatnya agar dihapus dosa-dosanya. Lihat kasih sayang Nabi, lihat pedulinya Nabi. Tinggal satu, jangan putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Berbuatlah segala macam yang sekiranya dicintai oleh Nabi Muhammad, yang menyenangkan Nabi Muhammad. Acara haul ini jadikanlah suatu doktrin, suatu pelajaran. Pesantren kilat, mulai detik ini aku akan bertobat, aku akan beristighfar, aku akan berubah terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap orang tuaku. Semoga aku mendapatkan ridha Allah, amin ya Allah. Semoga mendapatkan ridha Rasulullah, amin ya Allah. Semoga mendapatkan ridha orang tua, amin ya Allah. Sadari dan duduk seorang diri, tangisi diri kita dari kesalahan, dari dosa maksiat yang pernah kita lakukan, agar kita besok insya Allah dengan mudah bertemu dengan Nabi Muhammad, agar besok insya Allah dengan mudah mendapatkan janji-janji Nabi Muhammad. Keadaan mengerikan dan menakutkan. Jangan sampai lengah, jangan sampai habis waktu kita nakut. Jangan bilang aku orang baik, aku orang soleh. Syekh Abdul Qadir Jailani menjerit. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan al-Aulia, dia berjalan di satu kampung, tahu-tahu ada orang depannya teler, mabok, minuman yang khamr, sehingga dia penuh kekotoran. Tahu-tahu dia bercegat dan mengatakan, ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu atau tidak? Rabbuna qadirun amla. Hanya pertanyaan semacam itu. Maka Syekh Abdul Qadir menjawab dengan senyumannya, qadirun. Murid-muridnya yang di belakang tidak mengerti apa maksudnya. Tahu-tahu orang itu datang lagi dan mengatakan, Rabbuna qadirun amla. Apakah Allah mampu atau tidak? Senyum lagi Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan mampu. Tahu-tahu dia bertanya lagi ketiga, apakah Allah mampu atau tidak? Aqadirun am la yaqdir. Sewaktu mendapatkan pertanyaan yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung sujud menghadap kepada Allah. Dia bertobat, dia menangis, dia terus berdoa, beristighfar. Murid-muridnya bengong, apa ini yang terjadi? Tahu-tahu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan,
tolong bawa anak muda ini ke rumah. Bawa dia, akrimu, hormati dia, beri dia makanan, beri dia minuman, gantikan bajunya. Maka dilakukannya. Tapi murid-muridnya masih penasaran, sehingga akhirnya memberanikan diri bertanya, Sayyidina Syekh, wahai guruku, apa yang terjadi? Beritahukan kepada kami tidak mengerti ini semua. Syekh Qadir Jailani mengatakan, dia bertanya kepadaku, apakah Allah mampu untuk mengampuni dosa-dosaku? Maka aku tersenyum dan mengatakan, mampu. Berapapun dosanya hamba, selama mau bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya Allah. Maafkan semua kesalahan kita ya Allah. Yang kedua dia bertanya, apakah Allah mampu atau tidak? Dia bertanya, apakah aku menjadi wali yang sudah berlumuran dosa ini, sebagaimana kedudukanmu itu, mampukah Allah atau tidak? Maka aku jawab, mampu. Bisa jadi wali Allah di mana saja, sekalipun orang lain tidak tahu bahwa kita wali Allah. Bahkan mungkin diri kita tidak tahu bahwa diri kita wali Allah. Allah mencatat kita termasuk wali Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doktrin anak-anak kita, jangan bilang kalau besar, nak, nanti kau biar jadi menteri, biar jadi dokter, biar jadi, tidak. Katakan kepada anak kita, besok insya Allah kau jadi wali Allah. Yang ketiga dia bertanya lagi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah mampu atau tidak? Pertanyaan dia yang dimaksudkan adalah, Allah mampu untuk menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani seperti dia, teler mabok, ataukah tidak? Di situ aku menjerit, di situ aku takut, di situ aku istighfar. Kalau Allah sampai jadikan aku seperti dia, tolong, ini wali Allah semacam ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa mereka para wali yang soleh, yang tahajud, yang sudah dekat kepada Allah, mereka beribadah masih takut mati su'ul khotimah. Dia beribadah wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka bergejolak. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga Allah menurunkan hidayah kepada kita. Semoga Allah merubah keadaan kita. Semoga sisa umur ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti jalannya Rasulullah, berada dalam barisannya para wali Allah. Nas'aluka ya Allah fi hadis al-mubarakah ya Allah, bihaqqi habibika Muhammad ya Allah, wa ali Muhammad ya Allah, wa ashabi Muhammad ya Allah, wa bihaqqi salihin ya Allah. Ij'alna min ibadika salihin, ij'alna min ibadika salimin, ij'alna min ibadika najin, ij'alna min khiyari ummati habibika Muhammad. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Di majlisnya seorang waliullah, kami hadir bersama-sama ya Allah, tidak lain mengharapkan ampunanmu ya Allah, maghfirahmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, dan jadikan kami mendapatkan keberkahannya ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, di bulan Rajab yang mulia ini ya Allah, Kau bukakan pintu maghfirahmu ya Allah. Keluar dari majlis ini kecuali Kau telah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Banyak sholat yang kami kerjakan kurang beres ya Allah. Banyak sekali larangan-Mu yang kami terjang ya Allah. Banyak sekali dosa yang kami lakukan ya Allah. Kau melihat kami ya Allah. Kau mencatat semua pekerjaan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, hamba bertobat ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah. Hapuslah semua dosa-dosa itu ya Allah. Bukankah Kau senang bila hamba-Mu memohon maaf ya Allah? Bukankah Kau maha pengampun ya Allah? Jangan
kau siksa kami ya Allah. Jangan kau azab kami nanti di liang kubur ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa itu masuk ya Allah. Ya Rabb, kami takut siksaanmu ya Allah. Takut azab kubur ya Allah. Ya Rabb, semoga Nabi Muhammad tidak berpaling kepada kami ya Allah. Semoga Nabi Muhammad senyum kepada kami ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, iqbal Nabi mafina ya Rasulullah. Terimalah kami ya Rasulullah, dengan keadaan kami yang kotor ini ya Rasulullah, yang malas menjalankan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah, yang kurang sekali menjalankan apa yang kau perintahkan ya Rasulullah. Ya Allah, jangan kau putuskan hubungan kami dengan Nabi Muhammad. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad, meninggal sebagai umat Nabi Muhammad, dan besok dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, jadikan majlis ini majlis muhasabah ya Allah. Mengoreksi diri kami ya Allah, untuk kembali bersih ya Allah. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, kalau kami pernah meremehkan ya Allah, pernah membantah ya Allah, pernah meninggalkan perintahnya ya Allah, maafkan kami pada saat ini ya Allah. Kami berdoa agar orang tua kami disenangkan di alam kuburnya ya Allah. Diampuni dosanya ya Allah. Golongkan kami termasuk anak yang berbakti sama orang tua ya Allah. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. Ya Rabb, ya Rabb, zaman akhir mengerikan ya Allah, zaman akhir menakutkan ya Allah. Jadikan kami termasuk golongan yang selamat ya Allah, golongan yang selamat ya Allah. Tulislah nama kami dan keturunan kami termasuk hamba-Mu yang selamat ya Allah, hamba-Mu yang soleh-solehah ya Allah. Kuburan akan kami datangi sebentar lagi ya Allah. Tulislah nama kami ya Allah, tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, dan besok bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Rabb, jangan kau sia-siakan majlis ini ya Allah, jangan kau sia-siakan hal ini ya Allah, jangan kau sia-siakan ceramah ini ya Allah, jangan kau sia-siakan doa kami ini ya Allah. Kau yang mengilhami ya Allah, Kau yang menakdirkan kami berada di tempat ini ya Allah. Dengan penuh keyakinan pasti Kau menghendaki kami kebaikan ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, terimalah permintaan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, Kau berjanji akan mengabulkan doa ini ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga kami ya Allah. Selamatkan umat Islam di mana saja ya Allah. Selamatkan negara kami ya Allah. Selamatkan negara kami ya Allah. Selamatkan negara kami ya Allah. Kaulah yang tahu ya Allah, Kaulah yang maha mengerti ya Allah. Siapakah yang akan mengobok-obok umat Islam ya Allah? Siapa yang akan memecah belah umat Islam ya Allah? Siapakah yang akan menjajah negara kami ya Allah? Ya Rabb, jadikan saat ini saat kabul ya Allah. Bukakan pintu langit-Mu ya Allah. Bijahi Habibika Muhammad ya Allah. Ya haqi Habibika Muhammad ya Allah. Ya Rabb, hada du'a wa minka al-ijabah. Allahumma hada du'a wa minka al-ijabah. Wa hada al-juhdu alayka tuklan. Bijahi Habibika Muhammad. Ya haqi Habibika Muhammad. Wa ali Muhammad. Wa ashabi Muhammad. Wa bijahi ibadika salihin ya Allah. اقبل دعانا اقبل دعانا ولا تخيب رجاءنا لا تخيب رجاءنا لا تخيب رجاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة
في زمرة الصالحين باتباع حبيبك محمد في الدنيا حسنة وفي القبر حسنة، روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، وفي المحشر حسنة تحت لواء سيدنا محمد، تحت لواء سيدنا محمد في زمرة الصالحين، في زمرة الصالحين، وفي الآخرة حسنة في جنة النعيم، في جنة النعيم مع حبيبك محمد، مع حبيبك محمد من غير سبت عذاب ولا حساب ولا عقاب. وفي القبر حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الدنيا، وقنا عذاب الدنيا، وقنا عذاب الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.